Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sering terbayang jika mantan adalah jodohmu, maka mantan jodohmu. Ya, jadi kita sering membayangkan atau kita terbayang bahwa suatu saat nanti kita dan mantan ini akan bersama. Mantan akan berjodoh dengan kita. Meskipun saat ini kita tidak tahulah mantan itu sekarang sedang berada di kota mana. Setelah berpisah dia pindah kota. Dia tidak menggunakan media sosial. Semua akun media sosialnya dia hapus. Kita tidak tahu nomor teleponnya mantan, ya. Bahkan kalau kita tanya kepada teman, kepada sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang pernah mengenal dia, semuanya menjawab tidak tahu apa kabar mantan dan apa yang terjadi dalam kehidupan mantan. Ya. Nah, tetapi pada sisi yang lain, kita juga masih amat sangat sering terbayang-bayang mantan. Kita terbayang bahwa mantan akan kembali kepada kita. Kita mendapatkan gambaran bahwa mantan akan berjodoh dengan kita. Atau memang kita yang biasa membayangkan hal-hal yang demikian, hal-hal yang indah yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan mantan, ya. Nah, jadi sesungguhnya membayangkan mantan itu memang akan membuat kita lebih sulit untuk melupakannya. Orang yang terbiasa atau memiliki hobi, ya, membayangkan mantan, asal punya waktu senggang sedikit atau ketika dia sendirian sementara kita punya waktu banyak untuk sendirian, mesti kita akan membayangkan mantan, ya, akan membayangkan hal-hal yang indah yang akan terjadi dalam kehidupan mantan. Nah, karena memang ada tuh orang yang punya kebiasaan demikian. Walaupun kalau kita memang sudah bisa melupakan, itu akan lebih baik. Nah, tetapi memang ada. Dan kadang-kadang jumlahnya tidak sedikit juga tuh. Orang yang punya kebiasaan membayangkan mantan. Mereka selalu mengeluh tuh. Kok susah ya melupakan mantan. Padahal mereka memang punya hobi membayangkan mantannya, menghayalkan mantannya, berangan-angan tentang mantan, ya. Nah, bagi yang punya kebiasaan untuk menghayalkan mantan, yang paling penting yang dibayangkan itu yang baik-baik. Karena ada orang yang berusaha untuk melupakan mantan dengan cara membenci. Ya, saya sering tuh membahas kalau yang kita lakukan untuk melupakan mantan dengan cara membencinya. Karena kalau sudah membenci itu kita harus banyak membayangkan dia, membicarakan dia, mencari-cari, mengingat-ingat, ya, masa-masa perbuatan mantan yang kemudian membuat kita tersakiti, membuat kita kecewa, membuat kita merasa dikhianati dan seterusnya. Kalau pengen membenci, itu kita otomatis harus banyak membayangkan dia, ya. Padahal mau kita bayangkan sikapnya yang menyakiti hati kita, atau mau kita bayangkan yang indah-indah, hasilnya tetap sama. Hasilnya akan membuat kita semakin sering terbayang dia, semakin merindukan dia, semakin mencintai dia. Nah, maka berusaha membenci itu, kalau pengen melupakan, itu tidak dianjurkan.
ya. Karena bukannya bisa melupakan, justru akan menjadi semakin sering teringat dia. Kalau sering teringat, otomatis jadi tambah kangen. Kalau rasa kangen itu tumbuh terus, ya, kan yang menderita kita juga. Nah, karena itu jangan berusaha melupakan mantan dengan cara membenci, ya. Kalau memang jodoh kita dan mantan itu sudah habis, ya, itu otomatis kok. Bayangan-bayangan tentang mantan itu akan menipis dengan sendirinya, ya. Kalau jodoh kita dan mantan sudah habis, ya. Jadi biarkan saja hidup kita mengalir apa adanya, karena seiring perjalanan waktu, kalau memang kita tidak berjodoh dengan mantan, rasa cinta, rasa kangen itu akan pudar, ya, dan kita akan bertemu dengan seseorang yang kita mencintainya. Dia pun amat sangat mencintai kita, dan itu akan bisa menggantikan rasa cinta, rasa rindu kita kepada mantan dengan kehadiran seseorang tadi, ya. Nah, tetapi bagi orang yang memang pada saat ini masih punya kebiasaan itu, maka jangan bayangkan yang tidak indah. Jangan bayangkan yang buruk-buruk, tetapi bayangkan yang terindah, yang terbaik, yang akan terjadi dengan kehidupan kita dan mantan di kemudian hari. Ya, nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, kita sekarang membayangkan mantan yang indah-indah. Kita membayangkan mantan berjodoh dengan kita. Atau gambaran itu, bayangan itu muncul dengan sendirinya di dalam pikiran kita. Sesungguhnya itu adalah doa-doa, ya. Jadi kita bayangkan kita berjodoh dengan dia. Kita tidak berdoa nih dengan lisan kita, tetapi kita masih terus membayangkan dia berjodoh dengan kita. Maka sesungguhnya itu juga adalah doa, ya. Bahkan doa dengan pikiran itu kadang-kadang kekuatannya lebih dahsyat daripada doa yang kita panjatkan dengan lisan kita. Karena itu selalu bayangkan yang baik-baik. Jangan membayangkan kita menganggur, jangan membayangkan begini begitu, tetapi bayangkan kita punya pekerjaan yang bagus, kita kaya raya dan seterusnya. Karena kalau kita berdoa dengan lisan, ya, itu kan cuman kita berdoa tadi dengan susunan kata-kata, ya. Walaupun ada orang yang bisa menghayati doanya, sehingga doanya itu dahsyat betul. Ketika dia berdoa, pikirannya juga ya membayangkan apa yang dia doakan. Tetapi secara umum lebih banyak di antara kita berdoa dengan lisannya saja, ya. Sementara orang membayangkan itu kan detil, apa yang dia inginkan, dia munculkan gambarannya, ya, seperti LCD, ya, untuk kuliah tuh, proyektor di pantulkan ke layar, ke tembok begitu. Orang melihat gambarannya. Apa yang muncul dalam pikiran kita juga seperti itu. Yang kita pikirkan detil itu kita pancarkan. Ya, kita pancarkan ke alam semesta. Para malaikat di sekeliling kita melihat tuh apa yang menjadi doa-doa kita melalui pikiran kita. Dan itu gambarannya detil. Nah, maka ketika yang kita bayangkan agar mantan berjodoh dengan kita, maka itu adalah doa kita. Insya Allah di kemudian hari
mantan akan menjadi jodoh kita. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya ia sedang meminta kepada Rabb-Nya, Allah azza wa jalla. Ya, apa yang diperbanyak? Yang diperbanyak adalah berangan-angan yang baik, membayangkan yang baik, ya, karena apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan itu adalah doa. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.